Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, emang ada kampung Bali di tanah Melayu. Kok bisa ada kampung Bali di sana? Bagaimana ceritanya? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, baik itu dari segi adatnya, bangunan, serta sejarahnya. Salah satunya di Sumatera Utara, yang terdapat banyak kekayaan alam dan budaya yang bisa ditemukan di salah satu provinsi di Pulau Sumatera Utara. Ledakan Gunung Agung pada Februari 1963 silam adalah awal mula bagaimana suku Bali bisa mendiami tanah Melayu, yakni di dataran Sumatera Utara. Berawal dari bencana alam itulah yang kemudian membuat dampak yang sangat besar bagi masyarakat Bali. Tanah pertanian saat itu menjadi tandus. Berbagai aspek perekonomian pun menjadi terkendala, sehingga tak sedikit masyarakat Bali yang harus kehilangan mata pencahariannya. Bisa dibilang masa-masa itu adalah masa tersulit dalam sejarah masyarakat Bali. Kemudian pemerintah pada saat itu tidak tinggal diam. Mereka merencanakan program transmigrasi bagi masyarakat Bali keluar Pulau Dewata, agar mendapat pengganti lahan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Setelah menunggu rencana tersebut, akhirnya muncul tawaran dari perusahaan perkebunan karet PPN Karet selama 6 tahun. Pulau Sumatera termasuk daerah tujuan mereka bertransmigrasi. Mengingat sumber daya alam dan lahan yang masih luas, dari situlah banyak suku Bali yang kemudian tinggal dan bekerja di Sumatera. Jalan panjang pun dilalui oleh masyarakat Bali yang melakukan kontrak kerja tersebut. Daratan Bali ditinggalkan dan menempuh perjalanan darat ke Tanjung Priuk, Jakarta. Dari Tanjung Priuk, perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut menuju ke Belawan, Medan. Sesampainya di daratan pertama di Pulau Sumatera ini, selanjutnya mereka dibawa ke perkebunan karet di Bandar Selamat, Asahan. Selama perjalanan panjang tersebut, ada beberapa dari saudara sesama warga Bali yang meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan. Tanggal 3 November 1963 adalah kali pertama kelompok warga Bali tersebut tiba di Bandar Selamat. Setelah kontrak pertama selama 6 tahun selesai, sebagian masyarakat Bali yang tinggal di perkebunan Bandar Selamat memohon untuk mundur dengan hormat sebagai buruh perkebunan dan kembali ke tanah leluhurnya di Bali. Sementara sebagian yang ingin terus menetap di Sumatera berencana untuk membentuk suatu perkampungan Bali, di mana masyarakat Bali perantauan ini dapat melakukan ritus dan budayanya persis seperti di Bali dengan sesama masyarakat Bali lainnya. Maka melalui organisasi Parisada Hindu masyarakat Bali ini diperbantukan untuk dicari sebuah lahan kosong yang dapat ditempati oleh masyarakat Bali. Akhirnya pilihan tersebut jatuh ke wilayah hutan belantara yang berstatus tanah negara bebas. Masyarakat Bali yang akan mendiami wilayah ini diharuskan membayar ganti tanah tersebut sebagai milik warga yang dapat mereka olah sebagai kebun pribadi. Awalnya yang mendiami wilayah tersebut hanya terdiri dari 5 kepala keluarga saja. Kelima kepala keluarga tersebut adalah generasi pertama yang mendiami wilayah Paya Tusam pada tahun 1974. 2 tahun kemudian, sebagian masyarakat Bali lainnya yang bekerja sebagai buruh di perkebunan Tanjung Garbus, Deli Serdang datang dengan jumlah yang lebih besar ke desa ini. Maka jumlah penduduk Bali bertambah menjadi 60 kepala keluarga. Akhirnya desa Paya Tusam dikenal sebagai Kampung Bali. Kedatangan suku Bali di Pulau Sumatera, khususnya daerah Sumatera Utara, menambah ragam suku dan budaya Nusantara yang mendiami provinsi ini. Meskipun suku Bali merupakan suku perantauan, tidak membuat mereka merasa terkucilkan di tanah orang. Suku Bali mampu menjalin kehidupan bertetangga yang rukun dan damai dengan masyarakat yang ada di sekitar kampung mereka. Bahkan tak jarang terjadi pernikahan antar suku Bali dengan orang asli desa tersebut. Namun biasanya jika ada warga suku Bali yang menikah dengan warga suku Jawa sekitarnya, suku Bali akan mengajak pasangan untuk memeluk agama suku Bali, yaitu Hindu. Dalam hal pendidikan, mereka juga tak mau tertinggal, meskipun tak sama seperti di pulau asalnya. Namun warga kampung Bali ini tidak lengah terhadap pendidikan anak-anaknya. Mereka bersekolah di tempat sama seperti anak-anak warga kampung asli tersebut. Hanya saja dalam perjalanan agama, mereka hanya mendengarkan saja apa yang diajarkan di guru sekolahnya. Dan dalam kesehariannya, anak-anak suku Bali tetap bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Warga suku Bali yang tinggal di kampung Bali ini juga masih memegang teguh tradisi dan adat mereka, sama seperti yang dilakukan umat Hindu di Pulau Bali pada umumnya.
Salah satunya yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat yang dilakukan setiap kali ada warga yang meninggal dari suku Bali. Tak hanya itu, upacara-upacara lainnya seperti upacara mecaru dan merayakan Nyepi juga masih mereka lakukan. Selain masih melakukan tradisi upacara mereka, masyarakat suku Bali juga masih memakai pakaian yang sama seperti suku Bali di Pulau Dewata, dengan sindur seperti beras di keningnya, bentuk rumah yang khas dengan pura di depan rumahnya, sesaji, kemudian ritual sesajen yang dihanyutkan ke sungai terdekat. Hal seperti ini sudah sepatutnya dihargai tentang bagaimana suku Bali mempertahankan terus tradisi dan budaya leluhur mereka di tanah perantauan. Keyakinan untuk terus mempertahankan budaya dan tradisi dimanapun mereka berada, sepertinya bunyi pepatah Bali, tak kering oleh panas, tak basah oleh hujan. Maka dari itu pepatah ini bahwa dimanapun suku Bali berada, mereka, budaya dan tradisi leluhur mereka tetap dijaga. Dengan tidak lunturnya tradisi Pulau Bali di Langkat yang identik dengan tanah Karo dan Kesultanan Melayu membuat daya tarik untuk mengunjungi kampung tersebut. Tak sedikit wisatawan lokal berdatangan hanya untuk melihat-lihat kampung Bali, berfoto-foto dan menyaksikan ritual-ritual suku Bali di sana. Bagaimana tidak, wisatawan dapat merasakan kearifan suku Bali walaupun tidak pergi langsung ke Pulau Dewata. Namun untuk sampai di kampung Bali butuh waktu 1,5 jam dari jalan lintas Sumatera, karena harus melewati medan yang berbatu dengan jalan berbukit menanjak, menyeberangi sungai dengan menaiki getek melewati kebun sawit dan karet, menjadi pemandangan yang menakjubkan mata. Semeton Istana Channel, demikianlah perjalanan semeton Hindu Bali pada saat Gunung Agung meletus sampai dia ada di tanah Melayu ini. Bahkan dalam perjalanan yang terkenal sangat melelahkan itu, mereka ada yang sampai meninggal dunia sebelum sampai ke lokasi. Bagaimana pendapat Anda, Semeton Istana Channel? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.